Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Nah, untuk GBP USD sendiri sebenarnya belum ada perubahan mapping juga. Sama seperti Euro USD, ya kan? Belum ada perubahan mapping karena memang pergerakan keduanya ini cukup santai, terbilang santai dengan gejolak volatilitas si si DXY atau si USD ini sendiri yang cukup memiliki volatilitas yang cukup tinggi gitu. Nah, ini kita juga udah bahas mengenai si DXY di video XL USD ya untuk update hari ini. Jadi bagi kalian yang mau nonton lebih lengkap ya atau penjelasan yang lebih lengkap, itu bisa langsung kunjungin aja di video XL USD update tanggal 31 Mei ya. Di deskripsi video juga sudah ada linknya, kalian tinggal cek aja dan klik aja linknya. Oke. Kemudian di sini kalau kita perhatikan yang ingin saya bahas mengenai si DXY, yang pertama kali adalah dia belum bisa break dari 104.22 gitu. Itu yang penting, dia belum bisa break dari sini karena posisinya adalah ini masih jadi resisten, dan artinya masih ada kesempatan dia untuk bisa turun dan retas lagi ke harga 103.6 ya di sini gitu. Nah, ini masih ada potensi nih karena dia belum bisa break dari 104. Kecuali kalau dia sudah break dari 104, itu udah beda cerita. Dia akan lanjut ke 104.8 sampai 105.6 yang di sini gitu. Oke, itu untuk si DXY, dan DXY juga masih cenderung sideways kalau kita perhatikan ya. Kemudian kalau untuk si GBP USD, ini kan kalau kita pakai 4 jam, itu dia masih jadi area support dan juga masih jadi area resisten yang sama ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga di GBP USD kemarin pada saat saya belum sempat update YouTube, jadi saya update di channel Telegram Juna Trading ID ya. Jadi kalau seperti yang biasa saya bilang, kalau saya belum sempat untuk update video atau saya belum update video, biasa saya akan langsung update di channel Telegram Juna Trading ID gitu. Dan juga saya ada update beberapa berita, kemudian update beberapa pergerakan di timeframe kecil yang belum kita bahas di YouTube ya, yang pada saat pasarnya sedang jalan ya kan, itu saya update juga di sini gitu, seperti ini. Oke, kemudian kita lihat juga ya di sini untuk GBP USD sendiri ya. Untuk intraday resisten kalian bisa perhatikan 23715 gitu. Karena posisinya itu tadi kita update harganya di 2345 gitu. Nah, ini kan 2371 ya, 23715 ya kan di sini. Kenapa? Karena begitu dia bisa break di resisten ini, kalau kita lihat ini kan area SN area juga nih ya di sini. Nah, begitu dia break ini artinya dia menunjukkan kenaikan gitu. Dan ini kalau kita perhatikan dia juga udah masuk ke zona sell kita yang pertama, yaitu di 24426 sampai 24722 ya. Tapi saya belum ambil sebenarnya untuk area ini ya, karena memang saya banyak main di beberapa minor pair dan juga di gold itu sendiri untuk hari ini gitu. Nah, ini saya belum ambil juga. Kalau untuk major pair saya belum banyak ambil karena ini juga akhir bulan. Ditambah ini juga tanggal 31 Mei, artinya ini adalah hari terakhir untuk candle bulanan dari si bulan Mei ini sendiri gitu. Jadi dia mau ganti candle nih gitu. Nah, ini kalian juga harus lebih hati-hati karena biasanya marketnya itu lebih volatil ya, banyak market maker yang benar-benar kejar harga ya atas bawah ya untuk mengejar target dari akhir bulan tersebut gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, memang saya lebih defensif juga untuk trade di hari Rabu ini ya, di tanggal 31, karena memang jatuhnya adalah pergantian bulan gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk resisten masih sama ya, jadi untuk area support ataupun area resisten itu masih sama gitu. Jadi sini saya ingin mengkonfirmasi bahwa belum ada perubahan mapping dan juga belum ada perubahan pergerakan dari si GBP USD. Nah, yang perlu kita note di sini adalah harganya itu sudah keluar dari trend line-nya dia gitu. Jadi kan ini ada trend line nih, kalau kita lihat ya, ini ada trend line. Nah, harganya ini udah keluar nih dari trend line-nya dia gitu. Artinya dia udah keluar dari trend line downtrend-nya dia. Tapi dia berganti struktur harga nggak sih bang? Nah, ini sebenarnya saya juga ada dapat beberapa pertanyaan ya begitu saya nge-update kira-kira pergerakan strukturnya itu ganti atau enggak. Nah, kalau di sini secara struktur harga itu masih belum berganti, jadi masih di downtrend untuk struktur harganya. Loh, kenapa bang? Berdasarkan dia ini udah break di trend line, kenapa dia masih disebut sebagai downtrend gitu? Padahal kan ini kalau break trend kan biasa jadi uptrend. Nah, ini kita perlu yang namanya belajar struktur harga gitu. Nah, struktur harganya itu kan swing high-nya yang terakhir ya.
sorry sebentar, swing hard dia terakhir itu kan di sini. Oke. Nah, baru dia turun gitu. Oke, jadi minimal kalau kita perhatikan ini adalah swing hard terakhir dia. Berarti dia harus bisa break dulu nih dari zona 24 ya, 426 sampai 24722. Itu baru dikatakan dia uptrend karena dia break dari struktur harga turunnya. Karena kalian kalau perhatikan nih ada beberapa case yang mungkin sering kita perhatikan juga atau sering kita temui, dia udah break trend line ya, misalkan dia contoh udah break trend line dari downtrendnya dia, kita open buy nih gitu, ternyata harga turun lagi ke bawah. Nah itu ada tuh case nya, itu karena secara struktur harga itu masih downtrend gitu. Jadi sebenarnya si trend line ini itu hanyalah bantu kita untuk memudahkan kita dalam menyaring tren tersebut gitu, atau dalam melihat tren tersebut, tapi tetap back to basic ya, yaitu adalah melihat struktur harga. Ada chart ya, chain of character, kemudian ada boss juga, break of structure gitu. Itu yang kita ketahui dalam dunia trading gitu. Oke, jadi ini secara pergerakan masih downtrend dan belum ada perubahan. Jadi ini masih jadi area sell yang high risk, kemudian ini sell yang kedua medium risk, dan ini sell yang ketiga low risk gitu. Tetap ada resikonya, cuma lebih kecil gitu bahasanya. Nah, kita akan melakukan pembelian begitu dia bisa break dari area ini. Nah, ini dia bisa break dari area ini, baru kita melakukan pembelian dengan target di 25227 sampai 25471, dan terakhir itu di 2625 sampai 26276 gitu. Jadi selama di bawah zona ini kita masih akan melakukan penjualan, atau saya akan coba cari setup sell dengan target harga di intraday support di 23715, kemudian terakhirnya itu ya di sini 22764 sampai 23069 gitu ya. Oke, jadi mungkin itu dulu dari saya mengenai si GBP USD. Nanti kalau untuk lengkapnya kita akan bahas lagi di weekly video, karena memang sekalian kita untuk bahas scanner bulanan juga. Oke, di mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian boleh tambahkan di kolom komentar ya. Saya akan sangat senang kalau kalian mau menambahkan beberapa insight ya di kolom komentar, atau pandangan kalian di kolom komentar gitu. Kemudian kalau kalian nggak suka dengan video ini, silahkan di dislike aja. Tapi kalau misalnya kalian suka dengan video ini dan merasa terbantu, ya boleh banget kalian like dan juga subscribe channel YouTube Dunia Trading ID, karena support kalian itu sangat berguna dan memang sangat membangun ya, untuk saya lebih semangat lagi dan membuat konten ya seperti ini ke depannya. Ya, jadi begitu. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.